Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, ibu-ibu dan semuanya. Terima kasih telah meluangkan waktu untuk hadir pada sore hari ini. Sebelumnya, perkenalkan kami mahasiswa Universitas Tanjung dari Prodi D3 Perpustakaan. Perkenalkan, nama saya Disatria Amanda. Saya dari D3 Prodi D3 Perpustakaan, asalnya dari Singkawang. Dan di sini saya membawa teman-teman saya untuk teman saya untuk memperkenalkan diri. Baiklah, perkenalkan saya Almofira Harinka dari Prodi D3 Perpustakaan, asal saya dari Pontianak. Perkenalkan, nama saya Catur Ananda Putri, saya dari Prodi D3 Perpustakaan, asal saya dari Pontianak. Perkenalkan, nama saya Yulia Pratiwi, asal saya dari kampus ini. Oke, terima kasih kepada teman-teman. Dan tujuan kami di sini ingin bersosialisasi kepada ibu-ibu dan adik-adik semuanya dalam rangka memperkenalkan beberapa aplikasi keamanan dalam media sosial. Yaitu yang pertama, bisa dijelaskan kepada Kak Ilya. Terima kasih untuk bisa. Sebelumnya di sini saya akan menjelaskan apa itu literasi digital keluarga, membentuk keluarga yang cerdas dan aman di era teknologi. Sebelumnya tahu literasi digital itu apa? Ibu sudah pernah dengar? Belum. Jadi literasi digital ini adalah pengetahuan serta kecakapan kita sebagai pengguna dalam memanfaatkan teknologi media digital. Nah, seperti alat komunikasi dan jaringan internet. Nah, contoh dari alat komunikasi ini yaitu seperti HP yang biasa kita pakai kan, terus laptop, terus bisa juga tablet dan perangkat lainnya. Nah, teknologi digital ini adalah alat media atau perangkat yang pasti akan mengalami perkembangan yang akan mempengaruhi pandangan dan cara hidup manusia. Nah, penggunaan internet ini tak lagi terbatas, hanya terbatas bagi orang dewasa saja, tetapi juga orang remaja, usia remaja. Nah, oleh karena itu penting bagi orang tua untuk memastikan bahwa anak-anak mereka tidak mengakses konten atau informasi yang tidak sesuai dengan usia mereka. Nah, bahkan jadi peran orang tua ini sangat berpengaruh besar karena ya beberapa orang tua ya kebanyakan dengan sengaja memberikan kepada anak-anaknya seperti gadget ya, dengan tujuan itu agar anaknya tetap diam. Sehingga hal tersebut menimbulkan kurangnya pengawasan dari orang tua. Lalu fenomena tersebut yang menunjukkan bahwa orang tua ini tidak mempunyai kemampuan literasi yang cukup, menyebabkan anak menyalahgunakan internet. Memasuki era digital ini memang tanpa risiko karena ya banyak sekali hal baru yang harus kita pelajari. Dunia digital ini tidak semua itu bersifat positif, ada juga yang bersifat negatif. Nah, maka dari itu perlu kita tangkal. Nah, oleh karena itu keluarga ini perlu penguasaan literasi yang cukup. Nah, sedangkan literasi itu tersendiri yaitu bukan hanya tentang keterampilan teknis untuk mengakses internet, tetapi juga kemampuan untuk memfilter berbagai jenis informasi dan hiburan yang tersedia di internet. Dengan demikian, literasi ini mencakup bukan hanya tentang proses perkembangan proses anak berinteraksi dengan internet, tetapi juga bagaimana dampak ini berpengaruh tentang aspek tumbuh kembang anak.
ini dapat menggunakan literasi digital untuk menggunakan teknologi digital dan alat komunikasi atau jaringan untuk menemukan, mengevaluasi, menggunakan dan juga mengelola, membuat informasi secara bijak dan kreatif dengan berharap akan lahir sebuah masyarakat yang kompeten, memiliki keterampilan digital produktif dan kritis atau mampu menyaring informasi. Nah, hal ini membantu menciptakan tatanan baru yang seimbang, aman dan sejahtera. Setelah kita memahami literasi digital itu sendiri, orang tua ini dapat menerapkan ke keluarganya. Nah, sebaiknya keluarga itu keluarga ya, atau orang tua itu bisa dapat mengantisipasi bahwa ada dampak negatif dari penggunaan internet ini. Juga masalah yang mungkin akan muncul ya, muncul akibat penggunaan internet ini, yaitu kecanduan internet. Nah, kecanduan internet ini memang paling besar adalah dari kalangan anak muda atau generasi milenial. Meningkatnya waktu yang digunakan untuk menggunakan internet dan game oleh anak dan remaja dapat meningkatkan kemungkinan menjadi suatu gangguan pada sebagian orang. Nah, jadi remaja ini memang memiliki memang sangat rentan ya mengalami kecanduan internet, karena ya remaja ini masih memiliki rasa yang ingin tahu sangat besar, dan juga masih memiliki perilaku yang masih dalam proses perkembangan. Nah, untuk mengatasi hal tersebut, yaitu bisa saja tentu saja dengan membatasi waktu atau membatasi akses. Nah, biasanya ibu-ibu kalau anaknya udah kecanduan kecanduan internet itu biasanya apa yang ibu lakukan? Nanti pas buka itu. Ya pastinya tuh membatasi akses itu ya dengan cara misalnya mengajak jalan-jalan, mengajak anaknya ngobrol secara berbur. Terus kalau untuk membatasi waktu itu bisa membuat peraturan, misalnya kapan waktu untuk istirahat, kapan untuk waktu untuk bermain, belajar, kapan waktu untuk bersosialisasi, itu yang bisa dapat dilakukan. Ada namanya berita hoax. Nah, berita hoax ini adalah informasi yang direkayasa atau untuk menutupi berita sebenarnya. Jadi berita hoax ini kayak usaha orang untuk menipu kita atau mengakali kita yang sebagai pendengar. Nah, jadi gimana sih biasanya ibu-ibu kalau ada berita-berita yang sampai yang kita terima itu merupakan berita hoax, gimana sih cara mengatasinya? Jangan mudah terpercaya, itu jangan seenaknya nyebar gitu. Saya masih dulu harus dipahami dulu ini benar atau tidak. Kita harus cari dulu sumber yang kita dapat itu benar atau tidak. Terus jangan mudah untuk men-share-nya ke orang lain. Terus ada juga masalah selanjutnya itu adalah keamanan internet. Keamanan internet ini ya ada namanya cybercrime atau kejahatan dunia maya. Jadi ada beberapa kejahatan dunia maya yang perlu diwaspadai, seperti penipuan online, terus ada juga email, terus ada peretasan dan sebagainya, hunting, media sosial, ada juga pencucian uang elektronik, terus ada data diving, cyberstalking, sama cyberbullying. Untuk menghindarinya gimana sih Bu? Untuk misalnya nih kalau ada kayak misalnya penipuan gitu, atau ada terdapat
Cari tahu benar-benarnya. Kita kan nggak tahu kan itu yang penipuan atau baca tidak. aja lah. Selama Anda dapat uang. Nah, biasa tuh yang penipuan tuh kayak apa ya, pesan yang giveaway gitu kan. Padahal kita nggak ikut giveaway, tiba-tiba ada pesan apa, selamat Anda mendapatkan giveaway berupa uang sekian gitu kan. Terus di bawahnya juga disuruh apa, kayak Kalau duitnya ditransfer, isi data pribadi kita, isi terus pulsa lo. nanti mereka bakal minta kayak berupa misalnya minta biaya admin katanya berapa gitu kan, itu penipuan kalau namanya. Soalnya kalau giveaway itu tuh mereka tuh nggak minta uang 1% pun dari yang menangnya. Gitu ibu-ibu. Jadi untuk keamanan ini memang yang perlu kita lakukan itu jangan apa ya, jangan kayak memberikan data pribadi kita ke media sosial. Terus ada juga kita harus melakukan kayak backup data, terus caranya juga dengan apa ya, buat password ya atau kata sandi itu yang sulit ditebak atau susah gitu. Terus baiknya tuh apa ya, kata sandi itu harus sering-sering apa diubah gitu. Terus materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh saya. Nah, materi ini yaitu saya akan menjelaskan tentang satu aplikasi. Nah, sebelumnya udah pada tahu belum aplikasi Family Link? Belum pernah dengar. Nah, aplikasi Family Link itu adalah aplikasi parental control yang membantu orang tua dalam mengawasi dan mengontrol anak-anak mereka bermain gadget. Jadi aplikasi ini bertujuan untuk menjaga keamanan serta kenyamanan anak-anak dalam bermain dalam menggunakan gadget. Lalu fitur-fitur yang terdapat pada aplikasi Family Link yaitu yang pertama ada tetapkan aturan dasar penggunaan perangkat digital. Nah, di sini ini orang tua dapat menetapkan durasi bermain pada gadget anak. Jadi orang tua dapat menetapkan jam sekian sampai jam sekian anak-anak dapat bermain gadget. Jika sudah habis masa yang ditentukan oleh orang tua, maka gadget tersebut akan mati dan tidak dapat digunakan kecuali atas perizinan dari orang tua. Lalu yang kedua, bantu anak untuk mengakses konten sesuai usianya. Nah, di sini orang tua dapat melihat apa saja yang akan di-download atau diinstal oleh anak mereka. Nah, saat anak ingin menginstal suatu aplikasi, nah itu harus melalui perizinan dari orang tua terlebih dahulu. Jika tidak ada perizinan dari orang tua, maka anak tidak dapat menginstal aplikasi tersebut. Nah, ini bertujuan juga agar anak tidak menginstal aplikasi yang tidak sesuai dengan usianya. Lalu yang kedua, kelola dan jaga keamanan akun anak. Nah, di sini orang tua dapat mengizinkan aplikasi apa saja yang akan dibuka anaknya melalui web browser. Nah, itu orang tua juga dapat melihat aktivitas anak mereka di browser. Jadi orang tua dapat mencegah anak-anak mereka untuk mengakses konten yang berbau porno atau yang berbau kekerasan. Lalu selanjutnya, lindungi akun mereka. Orang tua dapat mengedit serta mengedit dan mengatur data pribadi pada gadget anak mereka sehingga data pribadi anak mereka itu tidak sesuai dengan yang aslinya, sehingga orang lain tidak dapat melihat data pribadi anak mereka. Lalu yang selanjutnya ada tetap terhubung kapan saja di mana saja. Nah, Family Link ini juga menyediakan fitur yang dapat
sedang berada di luar, asalkan anak mereka mempunyai data dan tetap terhubung pada aplikasi Family Link. Lalu yang selanjutnya, orang tua dapat mengaktifkan notifikasi saat anak mereka tiba dan pergi pada suatu tempat. Jadi ketika orang tua tidak sempat ingin melihat handphone, nah notifikasi itu membuat mereka ingat dan tetap menjaga handphone mereka. Jadi orang tua tetap dapat waspada terhadap anak mereka yang sedang berada di luar. Lalu di sini juga ada cara login pada aplikasi Family Link. Nah, pastikan handphone orang tua dan handphone anak terdapat aplikasi Family Link-nya. Lalu pertama kita login terlebih dahulu pada aplikasi Family Link di gadget orang tua. Lalu di gadget orang tua itu kita pergi ke pengaturan dan cari yang namanya kesehatan digital dan kontrol orang tua. Nah, sudah ketemu ini, lalu kita tekan dan akan muncul lalu kontrol orang tua. Sudah itu kita klik dan akan muncul pertanyaan siapa yang akan menggunakan perangkat ini. Nah, pada dasarnya pertama kita menggunakan login pada gadget orang tua. Nah, kita tekan yang orang tua. Lalu selanjutnya kita akan dipandu untuk memasukkan akun Google dari orang tua. Dan selanjutnya akan diberikan pertanyaan lagi, apakah anak Anda memiliki akun Google? Kita jawab ya. Jika misalnya anak Anda memiliki akun Google, kita tekan tidak dan di situ akan ada tutorial cara pengaturan dan cari yang namanya kesehatan digital dan kontrol orang tua. Nah, sudah ketemu ini, lalu kita tekan dan akan muncul lalu kontrol orang tua. Sudah itu kita klik dan akan muncul pertanyaan siapa yang akan menggunakan perangkat ini. Nah, pada dasarnya pertama kita menggunakan login pada gadget orang tua. Nah, kita tekan yang orang tua. Lalu selanjutnya kita akan dipandu untuk memasukkan akun Google dari orang tua. Dan selanjutnya akan diberikan pertanyaan lagi, apakah anak Anda memiliki akun Google? Kita jawab ya. Jika misalnya anak Anda memiliki akun Google, kita tekan tidak dan di situ akan ada tutorial cara membuat akun Google untuk anak mereka. Lalu ketika kita sudah tekan ya, akan muncul siapkan perangkat anak Anda. Nah, seterusnya kita akan pergi ke Family Link pada gadget anak. Lalu login melalui gadget anak. Nah, sama seperti tadi kita pergi ke pengaturan lagi dan cari kesehatan digital dan kontrol orang tua. Nah, setelah muncul kita klik dan akan muncul siapa yang akan menggunakan perangkat. Nah, kita akan login menggunakan gadget anak. Kita tekan anak atau remaja. Lalu selanjutnya pilih akun Google anak. Nah, di sini kita disuruh untuk memasukkan akun Google dari anak. Selanjutnya akan dipandu untuk memasukkan akun Google dari orang tua, karena kan yang akan mengawasi akun Google dari Family Link ini adalah orang tua. Maka kita masukkan akun Google atau nomor telepon dari orang tua. Lalu masukkan juga kata sandinya. Lalu selanjutnya akan diberikan fitur-fitur mengenai Family Link, yaitu yang dapat dilihat dan dilakukan orang tua pada gadget anak ketika orang tua mendownload atau menginstal aplikasi Family Link. Lalu selanjutnya akan dipandu juga untuk memasukkan kembali kata sandi dari akun anak mereka. Lalu ketika sudah, tekan selesai dan akan muncul seperti ini. Jika sudah seperti ini, berarti akun Google dari Family Link orang tua dan anak sudah dapat terhubung dan dapat digunakan. Nah, di sini kita dapat melihat apa saja yang dapat kita pantau. Nah, ini kita tekan checklist jika kita ingin memantau aplikasi tersebut, dan jika tidak, kita tidak tekan. Lalu selanjutnya tekan selanjutnya. Nah, jika sudah seperti ini, berarti orang tua sudah dapat mengaktifkan atau memantau Family Link pada gadget anak, dan itu sudah dapat melihat segala aktivitas anak pada gadget mereka. Jadi tidak perlu khawatir pada saat anak bermain gadget tanpa pengawasan orang tua. Nah, tapi perlu dipertimbangkan lagi saat mengaktifkan Family Link ini. Ini harus dengan pengetahuan anak dan
Juga sudah disepakati antara kedua belah pihak agar terjadi komunikasi kepercayaan yang baik terhadap orang tua serta anak. Baiklah, sekian dari saya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih untuk rekan saya, Bapak Kira. Dan saya akan mengenalkan aplikasi FLC dan antivirus dari Kaspersky. Antivirus Kaspersky merupakan solusi keamanan yang dirancang untuk melindungi perangkat Anda dari berbagai jenis malware, termasuk virus, spyware, ransomware, dan trojan. Nah, Kaspersky antivirus menggunakan teknologi canggih dan mendeteksi, mencegah, dan menghapus ancaman tersebut secara efektif. Aplikasi ini sudah banyak diinstal oleh kekurangannya yaitu kecepatan koneksi. Kadang-kadang dapat memperlambat koneksi internet Anda karena itu kan banyak makan kota atau misalnya lalu yang kedua ada biaya beberapa layanan dari aplikasi ini itu perlu berlangganan. Jadi kita perlu berlangganan agar sebuah aplikasi itu bisa digunakan. Lalu yang ketiga ada ketergantungan pada provider VNV. Keandalan tergantung pada provider VPN yang Anda pilih. Biasanya itu kan ada pemutusan sambungan otomatis pada koneksi terputus, memilih server global dan akses tercepat dan banyak lagi. Lalu yang kedua ada penawaran fitur-fitur yang ada di Kaspersky. Itu yang pertama melindungi berlapis, yaitu yang pertama ada gabungan keamanan VPN dan antivirus untuk melindungi menyeluruh terhadap ancaman dunia maya. Dan yang kedua ada deteksi dalam pencegahan malware. Nah, melindungi dari perangkat dan virus, spyware, dan browser host. Dan yang ketiga ada keamanan wifi publik. Itu melindungi dari koneksi Anda dari serangan cyber saat menggunakan data wifi. Lalu yang keempat ada pemindaian rutin, yaitu melakukan pemindaian otomatis rutin untuk mencegah keamanan perangkat Anda. Dan yang kelima ada melindungi privasi. Ekspresi data yang kuat melindungi informasi pribadi dari akses tidak sah. Lalu yang selanjutnya yang nomor 6 ada akses konten global. Akses konten global yaitu kayak kita bisa memblokir kayak orang-orang yang ingin membobol akun kita. Lalu yang ketujuh ada anonimitas online. Kita tuh bisa menyembunyikan akun kita kayak gitu untuk melindungi privasi online Anda. Lalu yang ke-9 ada menghapus jejak digital. Kita tuh bisa menghapus jejak digital konten-konten yang tidak baik. Lalu kita bisa buat aplikasi itu jadi terkontrol. Ada video yang kayak jelek gitu. Lalu ada melindungi dari DNS, melindungi dari serangan dari listrik dan keamanan saat berselancar kayak menggunakan HP. Yang dari saya, terima kasih. Lalu akan dilanjutkan ke teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini akan melanjutkan sosialisasi dari teman saya. Saya di sini akan menjelaskan tentang aplikasi Get Kontak. Nah, sebelumnya apakah Anda pernah mendengar aplikasi Get Kontak? Nah, aplikasi Get Kontak ini pasti yang sudah memakainya ingin mengetahui nama kontak pacarnya ya. Terkadang saya sudah menemukan beberapa orang dia mendownload aplikasi Get Kontak itu hanya untuk mengetahui nama pacarnya itu di kontak orang lain. Nah, jadi aplikasi Get Kontak ini adalah aplikasi yang dapat mengidentifikasikan nomor yang tidak dikenal, dan aplikasi Get Kontak ini dapat memblok nomor spam. Nah, kemudian aplikasi Get Kontak ini mempunyai kelebihan. Yang pertama, mudah diakses. Nah, maksudnya mudah diakses. Di sini aplikasi Get Kontak dari cara menggunakan dan cara mendownloadnya itu sangat mudah, tidak ribet. Yang kedua, di sini bisa memblokir nomor spam. Nah, maksud memblokir nomor spam di sini dengan kita mengaktifkan fitur memblok spam, maka kita sudah bisa memblok nomor spam yang sering menelpon kita ataupun nomor asing. Yang ketiga, ada dapat membantu mengenali identitas nomor yang tidak dikenal. Nah, dengan aplikasi Get Kontak ini kita bisa mencari nama yang tidak kita kenal, nomor yang tidak kita kenal. Kita bisa mengetahui bahwa nomor itu adalah nomor asing ataupun nomor kerabat kita. Kemudian setelah kelebihan aplikasi Get Kontak ini, aplikasi Get Kontak ini juga memiliki kekurangan. Yang pertama, memerlukan jaringan. Karena setiap aplikasi pasti memerlukan jaringan atau wifi ya. Nah, aplikasi Get Kontak ini kalau tidak mempunyai wifi atau kuota, itu tidak bisa mencari nomor yang akan kita cari. Nah, yang kedua, tidak semua HP bisa digunakan. Nah, HP yang bisa digunakan itu hanya HP Android dan HP iOS, yaitu pengguna iPhone. Yang ketiga, nomor HP tidak akan ikut teridentifikasi. Nah, maksudnya bagi nomor yang akan tersimpan di database itu kita juga bisa menyimpan identitas ke kontak kita, tapi itu jika kita mau, kalau kita ingin menyimpan identitas mereka atau tidak. Nah, yang terakhir, tidak semua nomor bisa dikenal identitasnya. Nah, maksudnya jika nomor baru atau nomor yang tidak dibagikan oleh pemiliknya kepada orang lain itu sangat berpotensi untuk tidak dikenal. Nah, kemudian di sini ada fitur-fiturnya. Yang pertama ada fitur keamanan. Nah, dengan adanya fitur keamanan ini, kita dapat mencari penelpon yang seperti penelpon penipuan maupun penelpon spam. Nah, yang kedua ada identifikasi penelpon. Maksud identifikasi penelpon, kita dengan adanya fitur ID, kita dapat mengenal siapa yang menelpon kita. Kemudian yang ketiga ada obrolan. Nah, maksud di sini obrolan, dengan adanya fitur obrolan ini, kita dapat obrol di aplikasi Get Kontak ini secara privasi yang ditingkatkan. Nah, selanjutnya ada saluran. Dengan adanya fitur saluran ini sebagai alat untuk menyiarkan kabar ataupun berita. Nah, selanjutnya ada siaran langsung. Dengan adanya fitur siaran langsung ini, kita dapat mengupgrade suatu pengalaman yang baru yang bisa kita menerima dengan yang baiknya. Nah, yang terakhir ada privasi dan keamanan data. Nah, menggunakan aplikasi Get Kontak ini, kita juga harus mempunyai keamanan dan privasi
aplikasi Get Kontak di Play Store ataupun di App Store bagi pengguna iPhone. Yang kedua, kemudian kita daftar dan login, bisa menggunakan Google, bisa menggunakan Facebook, bisa menggunakan email juga. Nah, kemudian setelah kita login tadi, kita kemudian ada verifikasi nomor telepon melalui WhatsApp. Nah, nanti kan bakal ada ya nomor yang dikirim dari Get Kontak ini ke WhatsApp kita. Nah, terakhir ada cara menggunakannya. Nah, kita dapat mencari identitas pengguna dengan memasukkan nomor telepon pada bagian pencarian yang mereka mau. Nah, sekian dari saya, maka saya akan berikan kepada teman saya sebagai yang pertama. Baik, terima kasih atas partisipasinya pada teman-teman sekalian. Bagi informasi untuk ibu sekalian dan mohon bantuannya di sini Bu. Baik, terima kasih ibu sekalian yang sudah menyempatkan waktu dan untuk datang ke sini. Kami mahasiswa Universitas Tanjung Bunga dari jurusan dan juga perpustakaan